Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do. Jairo Riedewald segera dinaturalisasi gantikan Ola Romeni yang cedera. Erick Thohir bergerak cepat jelang round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persiapan tim nasional, Timnas, Indonesia untuk menghadapi ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia terus dimatangkan. Setelah berhasil lolos dramatis dari ronde ketiga, kini Timnas Garuda dihadapkan pada tantangan yang lebih berat, menghadapi tim-tim kuat di grup yang lebih kompetitif. Di tengah persiapan tersebut, kabar kurang menyenangkan datang dari salah satu pemain naturalisasi yang sebelumnya diproyeksikan masuk ke skuad, Ola Romeni. Romeni yang tampil menjanjikan bersama tim Oxford, dikabarkan mengalami cedera lutut serius yang memaksanya absen dari lapangan hijau selama beberapa bulan ke depan. Cedera ini tidak hanya memukul karir klubnya, tetapi juga menggagalkan proses yang tengah dijalani demi memperkuat timnas Indonesia. Menanggapi situasi ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bergerak cepat. Tidak ingin kehilangan momentum dan merespons kebutuhan tim yang tengah bersiap menghadapi lawan-lawan tangguh, Erick langsung mengalihkan fokus kepada kandidat baru, Jairo Riedewald, pemain berdarah Indonesia yang saat ini memperkuat klub Premier League, Crystal Palace. Nama Jairo Riedewald sebenarnya bukan wajah baru dalam radar naturalisasi timnas Indonesia. Pemain kelahiran Haarlem, Belanda, 9 September 1996 ini sudah lama menjadi bahan pembicaraan di kalangan pecinta sepak bola nasional karena garis keturunan Indonesianya yang berasal dari sang ibu. Riedewald juga dikenal sebagai pemain yang multitalenta, bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang bertahan, maupun bek kiri, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam skema permainan pelatih Shin Tae-yong yang fleksibel dan dinamis. Bersama Crystal Palace, meski tidak selalu menjadi starter reguler, Riedewald dikenal sebagai pemain yang disiplin dan memiliki kemampuan distribusi bola yang baik. Kombinasi teknik Eropa dan potensi adaptasi ke sepak bola Asia menjadi nilai tambah yang membuat namanya dipertimbangkan sebagai pengganti ideal bagi Romeni. Cedera yang dialami Romeni tentu sangat disayangkan. Dia sudah menyatakan komitmen kuat untuk bermain bersama Indonesia, tapi kita tidak bisa memaksakan, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers di Jakarta, Senin 21 Juli. Kami langsung berkoordinasi dengan pelatih dan tim teknis. Akhirnya diputuskan untuk mempercepat proses naturalisasi Jairo Riedewald, yang sejak awal memang sudah dalam daftar kami. Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa proses administrasi Riedewald sudah dimulai sejak beberapa waktu lalu sebagai langkah antisipatif. Dengan situasi darurat ini, PSSI akan mempercepat proses tersebut melalui koordinasi intensif dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora, Kementerian Hukum dan HAM, serta DPR RI. Kita menargetkan semua dokumen rampung dalam beberapa pekan ke depan. Kita optimistis Riedewald bisa diturunkan pada pertandingan perdana di ronde keempat nanti, tambah Erick. Langkah cepat ini mencerminkan keseriusan PSSI dalam membentuk tim nasional yang kuat dan kompetitif. Pasalnya, lawan-lawan yang akan dihadapi Indonesia di ronde keempat adalah tim-tim dengan peringkat FIFA yang jauh di atas. Pelatih Kepala Timnas Indonesia menyambut baik kabar masuknya Riedewald dalam proyek naturalisasi. Menurutnya, pemain berpengalaman seperti Riedewald akan sangat membantu tim secara teknis maupun mental. Saya tahu Riedewald sejak dia bermain di Ajax. Dia pemain yang pintar, bisa bermain di banyak posisi, dan punya pengalaman bermain di liga top dunia. Ini akan menambah kedalaman skuad kita, terutama di lini belakang dan tengah. Kabar naturalisasi Jairo Riedewald disambut antusias oleh publik sepak bola Indonesia. Di media sosial, nama Riedewald langsung menjadi trending topik, dengan mayoritas netizen menyatakan dukungan penuh. Naturalnya, pemain-pemain seperti Riedewald akan membawa pengalaman baru. Tapi yang paling penting adalah bagaimana mereka mau berkomitmen dan bermain dengan hati. Kita sudah lihat itu dari beberapa naturalisasi sebelumnya seperti Emil Audero dan Kevin Dix, ujar salah satu pengamat sepak bola nasional. Ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada September 2025. Dalam fase ini, 18 tim akan dibagi ke dalam 3 grup, masing-masing berisi 6 tim. 3 tim teratas dari setiap grup akan langsung lolos ke Piala Dunia, sementara peringkat keempat akan melanjutkan ke babak playoff. Indonesia, yang masuk ronde ini untuk pertama kalinya dalam sejarah,
akan memulai perjuangannya dengan laga tandang yang diprediksi melawan tim unggulan Asia. Kehadiran pemain seperti Riedewald bisa menjadi pembeda, baik secara permainan maupun psikologis. Erick Thohir menutup pernyataannya dengan nada optimistis. Dengan dukungan rakyat Indonesia, pemain-pemain yang punya kualitas dan komitmen, serta pelatih yang terus berkembang, saya yakin kita bisa membuat sejarah. Mimpi ke Piala Dunia bukan lagi angan-angan, tapi target nyata. Mauro Zijlstra, harapan baru timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Nama Mauro Zijlstra semakin mencuri perhatian dalam dunia sepak bola Indonesia. Penyerang muda keturunan Indonesia yang saat ini membela FC Volendam di Eredivisie, Belanda, disebut-sebut sebagai amunisi baru bagi skuad Garuda jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4. Proses naturalisasi yang sedang dijalankannya semakin mendekatkan impian Zijlstra untuk membela tanah leluhur orang tuanya. Lahir pada 15 Januari 2002 di Amsterdam, Belanda, Zijlstra memiliki darah Indonesia dari sang ibu. Meskipun tumbuh besar di Eropa, ia tak pernah melupakan akar Indonesianya. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Ajax Amsterdam, salah satu klub ternama di Belanda, sebelum akhirnya ia memutuskan pindah ke FC Volendam untuk mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain. Di klub tersebut, Zijlstra telah menunjukkan potensi besar sebagai penyerang dengan kemampuan mencetak gol, kecepatan, dan kecerdasan dalam membaca permainan. Dalam beberapa kesempatan, Zijlstra tak pernah ragu mengungkapkan keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Saya bangga dengan akar Indonesia saya. Saya selalu mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia dan berharap suatu hari bisa berkontribusi untuk timnas, ujarnya dalam sebuah wawancara. Proses naturalisasi Zijlstra kini sedang berjalan dengan dukungan penuh dari PSSI. Federasi Sepak Bola Indonesia ini tampaknya serius dalam rekrut pemain-pemain keturunan yang memiliki kualitas internasional. Zijlstra diharapkan bisa menjadi solusi atas masalah kekurangan penyerang tajam di timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4. Bagi Indonesia, kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde 4 menjadi momen bersejarah. Ini adalah pertama kalinya timnas Indonesia lolos ke ronde akhir kualifikasi Piala Dunia. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. 6 tim yang lolos ke ronde ini, yaitu Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, Oman, dan Indonesia, semuanya memiliki kualitas yang patut diwaspadai. Arab Saudi dan Qatar adalah kekuatan besar di Asia, sementara Irak dan Uni Emirat Arab memiliki sejarah panjang dalam sepak bola Asia. Kehadiran Zijlstra diharapkan bisa membawa angin segar ke lini depan Garuda. Kemampuannya dalam mencetak gol, baik dengan kaki kanan, kaki kiri, maupun kepala, membuatnya menjadi ancaman serius bagi pertahanan lawan. Selain itu, kecepatan dan fisiknya yang kuat juga menjadi nilai tambah yang bisa dimanfaatkan oleh pelatih timnas Indonesia. Namun, Zijlstra juga perlu beradaptasi dengan gaya bermain timnas Indonesia yang mungkin berbeda dengan apa yang ia alami di Belanda. Selain itu, tekanan untuk membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 juga tidak bisa dianggap enteng. Zijlstra harus menunjukkan mentalitas juang dan dedikasi tinggi untuk bisa berhasil di timnas. Proses naturalisasi Mauro Zijlstra tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, termasuk PSSI dan masyarakat Indonesia. Jika akhirnya ia resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, Zijlstra diharapkan bisa menjadi salah satu kunci keberhasilan Garuda dalam meraih mimpi lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan persiapan matang, strategi yang tepat, dan pemain-pemain berkualitas seperti Zijlstra, timnas Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan sejarah baru di kancah sepak bola dunia. Pascal Struijk masuk radar naturalisasi PSSI, Erick Thohir dan Patrick Kluivert angkat bicara. Timnas Indonesia kembali disorot jelang bergulirnya putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.
Salah satu sorotan utama datang dari kabar bahwa Pascal Struijk, bek tengah Leeds United, masuk dalam radar naturalisasi PSSI. Meski belum ada konfirmasi resmi, langkah ini mendapat sorotan tajam mengingat tantangan berat yang menanti skuad Garuda. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, merespons langsung kabar tersebut. Ia menegaskan bahwa untuk saat ini, belum ada rencana menambah pemain naturalisasi baru menjelang pertandingan penting Timnas Indonesia di bulan September 2025. Kami ingin menjaga kestabilan tim yang sudah dipersiapkan sejak awal 2025. Tidak ada rencana untuk menaturalisasi pemain baru pada jendela pertandingan terdekat, termasuk Pascal Struijk, ujar Erick saat diwawancarai di Jakarta. Namun, sumber internal PSSI menyebutkan bahwa nama Struijk memang masuk dalam daftar pantauan jangka menengah. Pemain berusia 25 tahun itu memiliki garis keturunan Indonesia dari pihak kakeknya, dan secara teknis memenuhi syarat FIFA untuk proses naturalisasi. Indonesia lolos ke ronde 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Di fase ini, skuad Merah Putih tergabung bersama 5 negara kuat, Arab Saudi, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Komposisi ini membuat Indonesia tidak memiliki lawan mudah. Semua peserta memiliki pengalaman di Piala Asia dan beberapa di antaranya bahkan pernah tampil di Piala Dunia. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tak menampik bahwa memperkuat lini pertahanan menjadi salah satu fokus utama menjelang laga-laga berat ini. Saat disinggung mengenai kemungkinan Struijk bergabung, Kluivert memberikan sinyal terbuka. Pascal adalah pemain yang bagus, berpengalaman di kompetisi keras seperti Championship Inggris. Jika dia memiliki semangat untuk membela Indonesia dan semua proses berjalan baik, tentu akan menjadi tambahan penting bagi kami, ujar Kluivert. Lebih jauh, pelatih asal Belanda itu mengakui bahwa dirinya sudah sempat bertemu dengan Struijk di Inggris beberapa bulan lalu, dalam rangka menjajaki potensi kontribusinya untuk timnas. Sebuah sumber menyebut bahwa Kluivert melakukan pendekatan langsung kepada Struijk dalam bentuk operasi senyap saat menyaksikan pertandingan Leeds United di Inggris. Pendekatan ini dilakukan untuk menilai komitmen sang pemain secara langsung, sekaligus memperkenalkan visi dan proyek jangka panjang Timnas Indonesia. Kluivert sendiri sebelumnya sudah merekomendasikan beberapa nama diaspora seperti Emil Audero, Nathan Choyaon, dan Jai Idzes yang kini sudah menjadi bagian dari timnas. Menurutnya, proses naturalisasi harus melalui seleksi ketat, bukan semata karena keturunan. Kami bukan hanya mencari darah Indonesia, tapi juga jiwa pejuang. Jika Pascal Struijk punya keduanya, pintu akan selalu terbuka, kata Kluivert. Indonesia akan menghadapi jadwal padat dan berat di ronde keempat kualifikasi. Dalam format baru AFC, hanya 2 tim teratas dari setiap grup yang akan lolos langsung ke Piala Dunia 2026 di Amerika Utara. Sementara peringkat ketiga akan masuk babak playoff. Dengan kekuatan lawan seperti Arab Saudi dan Qatar yang punya infrastruktur dan tradisi sepak bola kuat, serta Irak dan UEA yang penuh pengalaman, skuad Garuda dipaksa tampil dalam performa terbaik di setiap pertandingan. Kehadiran pemain seperti Struijk, yang punya pengalaman menghadapi penyerang-penyerang kelas dunia di Inggris, bisa menjadi solusi memperkokoh pertahanan Indonesia. Terlebih, ia juga bisa bermain di posisi gelandang bertahan jika dibutuhkan. Meski belum ada pernyataan resmi bahwa Struijk akan dinaturalisasi, PSSI disebut tidak menutup kemungkinan. Namun, proses ini disebut tak akan terjadi dalam waktu dekat. PSSI disebut ingin memberi waktu bagi tim pelatih untuk mengevaluasi skuad yang sudah ada. Erick Thohir menegaskan bahwa naturalisasi tetap menjadi strategi jangka panjang, tetapi harus dilakukan dengan selektif dan penuh pertimbangan. Kita sudah berhasil dengan beberapa naturalisasi sebelumnya, tapi kita juga tidak ingin terlalu bergantung. Komposisi tim yang ideal adalah kombinasi pemain lokal yang berkembang dengan baik, dan tambahan diaspora yang memberi kekuatan baru, tegas Erick. Ia juga mengisyaratkan bahwa evaluasi lanjutan terhadap proses Struijk akan dilakukan usai 2 laga awal putaran keempat, yakni melawan Oman dan Uni Emirat Arab. Masuknya nama Pascal Struijk dalam radar naturalisasi PSSI menjadi sinyal kuat bahwa timnas Indonesia serius mempersiapkan diri menghadapi tantangan terbesar mereka dalam sejarah modern. Dukungan penuh dari pelatih Patrick Kluivert menambah validitas bahwa proses ini bukan sekadar rumor. Namun, untuk saat ini,
PSSI memilih langkah hati-hati. Fokus utama tetap pada membangun kestabilan dan chemistry squad yang sudah dibentuk sejak awal 2025. Jika semua proses berjalan lancar, Struijk bisa menjadi bagian dari proyek besar Garuda menuju Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald dikabarkan selesaikan proses naturalisasi, siap perkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam perkembangan mengejutkan di dunia sepak bola Indonesia, Jairo Riedewald, pemain berkebangsaan Belanda yang saat ini membela klub Crystal Palace, dikabarkan telah menyelesaikan proses naturalisasinya dan akan segera resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Langkah ini tidak hanya mengejutkan publik, tetapi juga menandai babak baru yang serius dalam upaya PSSI membangun kekuatan tim nasional Indonesia, Timnas, jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4. Proses naturalisasi Riedewald berjalan tanpa banyak rumor atau pemberitaan sebelumnya, menunjukkan bahwa PSSI dan pihak terkait telah bekerja secara diam-diam namun efektif. Dengan rampungnya berkas naturalisasi ini, Riedewald dipastikan akan menjadi salah satu pemain naturalisasi tambahan yang siap memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald, yang lahir pada 9 September 1996 di Haarlem, Belanda, merupakan pemain dengan bakat yang sudah teruji di level Eropa. Dia memulai karir profesionalnya di Ajax Amsterdam, salah satu klub paling bergengsi di Belanda, dan berhasil meraih beberapa gelar domestik bersama tim tersebut. Kemampuannya sebagai bek tengah atau gelandang bertahan yang memiliki kemampuan teknis tinggi membuatnya menarik perhatian klub-klub besar Eropa. Pada tahun 2017, Riedewald bergabung dengan Crystal Palace di Liga Premier Inggris, di mana dia terus menunjukkan kualitasnya sebagai pemain serba bisa yang bisa diandalkan di lini tengah maupun pertahanan. Meskipun belum menjadi pemain utama di Palace, pengalamannya bermain di salah satu liga terbaik di dunia tentu akan membawa nilai tambah besar bagi timnas Indonesia. Kedatangan Riedewald ke timnas Indonesia tidak hanya sekadar menambah jumlah pemain naturalisasi, tetapi juga memberikan dorongan baru dalam upaya memperkuat skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di level Eropa dan kemampuan teknis yang mumpuni, Riedewald diharapkan dapat menjadi pilar penting di lini tengah atau pertahanan timnas. Pelatih timnas Indonesia, Patrick Kluivert, menyambut baik keputusan Riedewald untuk bergabung. Kluivert, yang juga merupakan legenda sepak bola Belanda, percaya bahwa kehadiran Riedewald akan membawa keseimbangan dan kualitas baru dalam tim. Jairo adalah pemain dengan kualitas tinggi. Dia memiliki pengalaman bermain di level tertinggi, dan saya yakin dia akan memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia, kata Kluivert dalam sebuah wawancara. Kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 akan menjadi tantangan besar bagi timnas Indonesia. 6 tim yang akan berlaga di ronde ini adalah Arab Saudi, Qatar, Indonesia, Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman. Komposisi tersebut menunjukkan bahwa tidak ada lawan yang mudah bagi Indonesia. Setiap pertandingan akan menjadi ujian berat yang membutuhkan persiapan matang dan kualitas pemain yang mumpuni. Dengan bergabungnya Riedewald, timnas Indonesia diharapkan memiliki daya saing yang lebih baik dalam menghadapi tim-tim kuat tersebut. Kualitas dan pengalaman Riedewald diharapkan dapat menjadi faktor penentu dalam pertandingan-pertandingan krusial. Selain itu, sinergi antara pemain naturalisasi dan pemain lokal juga menjadi kunci penting dalam meraih hasil terbaik. Proses naturalisasi Riedewald yang berjalan cepat dan efisien patut diapresiasi. Hal ini menunjukkan keseriusan PSSI dan pemerintah Indonesia dalam membangun tim nasional yang kompetitif. Proses naturalisasi yang biasanya memakan waktu lama dan penuh birokrasi ternyata bisa diselesaikan dengan baik dalam kasus Riedewald. Menurut sumber terpercaya, proses naturalisasi ini juga didukung oleh komitmen pribadi Riedewald yang ingin berkontribusi bagi sepak bola Indonesia. Saya sangat antusias dengan kesempatan ini. Saya ingin membantu Indonesia mencapai prestasi terbaiknya di kancah internasional, ungkap Riedewald dalam pernyataan resminya. Kedatangan Riedewald tentu membawa harapan besar bagi publik sepak bola Indonesia. Setelah sebelumnya timnas Indonesia menunjukkan perkembangan positif dengan kehadiran pemain naturalisasi seperti Kevin Dix, Martin Paes dan Ula Romeni,
Riedewald diharapkan dapat menjadi pelengkap yang sempurna untuk meningkatkan kualitas tim. PSSI juga menyatakan komitmennya untuk terus mendukung perkembangan timnas Indonesia. Kami akan terus berupaya membangun tim yang kuat dan kompetitif. Kehadiran Jairo Riedewald adalah bagian dari upaya tersebut, kata Ketua PSSI, Erick Thohir. Langkah naturalisasi Riedewald juga merupakan bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam mempersiapkan timnas Indonesia menghadapi Piala Dunia 2026. Dengan memperkuat skuad melalui pemain-pemain berkualitas, Indonesia berharap dapat meraih tiket ke Piala Dunia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Meskipun jalan masih panjang dan penuh tantangan, kehadiran Riedewald memberikan sinyal positif bahwa sepak bola Indonesia sedang bergerak ke arah yang benar. Dengan dukungan penuh dari pelatih, pemain, dan seluruh stakeholders, mimpi untuk tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah hal yang mustahil. Naturalisasi Jairo Riedewald menjadi kabar gembira bagi sepak bola Indonesia. Dengan kualitas dan pengalamannya, Riedewald diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam performa timnas Indonesia. Tantangan berat di kualifikasi Piala Dunia 2026 round 4 menanti, namun dengan persiapan matang dan semangat juang yang tinggi, Indonesia memiliki peluang untuk menciptakan kejutan. Seluruh mata kini tertuju pada Riedewald dan timnas Indonesia, siap menyambut babak baru yang penuh harapan.